kembali ke alam adalah jalan keluar bagi orang-orang kota yang terbiasa terpenjara tapi tidak menyadarinya. Saya sendiri dan teman-teman lain yang di kota itu terbiasa hidup di dalam pantauan CCTV, omongan-omongan tetangga, kurva-kurva pertumbuhan, target penjualan, target balik modal, kemudian lampu merah, klakson-klakson dari belakang. Tapi ketika kembali ke alam, kita akan menyadari bahwa di alam itu, hukum alam yang berlaku itu, semua akan berjalan dengan semestinya. Semua akan berjalan apa adanya. Lihatlah sungai ini. Air selalu mengalir mengikuti hukum gravitasi dari atas ke bawah. Dari hulu yang di puncak gunung, kemudian nyampe ke muaranya. Ketika di atas, air dari hulu sungai, sumber mata air itu pasti akan murni airnya. Tapi ketika sudah mengalir, ia akan mengangkut kotoran-kotoran dan sampah, apapun yang bisa diangkut oleh air itu ke kota. Akhirnya sungai-sungai dan got di kota penuh dengan limbah dan kotoran. Lihatlah pepohonan bambu ini. Dari tunasnya, tunas bambu itu tidak tahu ia akan tumbuh kemana, karena begitu banyak tunas di sampingnya. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, tunas-tunas ini di masa remajanya dan masa dewasa dan masa tuanya sampai mengering, ia akan mencari jalan sendiri. Dia tidak akan pernah seperti manusia yang kadang-kadang larut oleh harapan-harapan yang terlalu berlebihan. Kemudian daun-daun ini ketika sudah menua, daun-daun yang coklat tua ini akan dengan sendirinya terbang ke bawah karena sudah lemah ikatannya dengan batang pohon bambu. Kemudian daun yang hijau muda jarang ada yang jatuh ke tanah. Tetapi itu di luar konsep pikiran manusia. Manusia akan sedih ketika daun yang muda, hijau muda atau yang lebih muda meninggal duluan dibandingkan yang sudah tua. Apa yang ada di dalam pikiran manusia sebenarnya itu juga penjara-penjara yang sebaiknya kita renungi ulang, kita renungi kembali demi menjalani hidup lebih tenang dan damai. Apapun yang berlangsung di pikiran kita, lebih banyak konsep-konsep, dan konsep-konsep itu memenjarakan kita. Konsep sukses dan konsep gagal, menang dan kalah, cantik dan jelek, kaya dan miskin, semuanya itu dalam bentuk konsep. Perlahan-lahan kita belajar dari alam. Di alam ini, apapun berlangsung apa adanya. Tidak pernah ada harapan yang terlalu berlebihan seperti manusia. Alam berlaku apa adanya, demikian juga kita supaya hidup bisa tentram dan damai, kita harus belajar memeluk kenyataan. Mengikuti kenyataan bahwa semuanya berlangsung apa adanya dan banyak hal akan diselesaikan oleh waktu. Bahkan mungkin waktu ketika pikiran kita terlalu terikat oleh konsep waktu yang pengen cepat cantik, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, pengen cepat sembuh, itu kita bisa menyetainya dalam kondisi yang sabar. Kita akan mengikuti alur gerak alam, bahwa banyak hal di luar kemampuan kita. Kita wajib berikhtiar, tetapi banyak faktor yang lain itu juga berpengaruh. Jadi konsep untuk ikhtiar, berusaha, membiarkan dan melepaskan, itu akan kita pelajari terus sampai tua nanti.